أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa saya akan kembali melanjutkan video tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam ya. Waktu itu kita sudah agak lama ya nggak bikin video karena saya agak sibuk. Di sini sudah sampai di zikir kepada Allah di setiap waktu ya. Tapi kemarin belum selesai. Buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa ditonton di video sebelumnya ya, atau di link di pojok kanan atas. Sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kelimanya. Kemarin baru sampai poin keempat. Kita lanjutkan poin kelimanya. Bahwasannya zikir itu harus istiqomah ya, harus rutin, harus terus-menerus. Jangan cuma sekali saja. Misalnya sekarang zikir sampai ribuan kali, tapi besoknya sampai sebulan kemudian gak zikir lagi. Bukan begitu ya, tapi yang istiqomah. Walaupun sekarang zikirnya hanya 100 gitu ya, istighfar 100, tapi rutin terus. Maka itu yang insya Allah itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang dicintai Allah itu adalah yang rutin ya. Wa in qila, walaupun amalan tersebut sedikit. Kita amalnya nggak banyak tapi rutin, insya Allah itu lebih baik ya, lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini diceritakan bahwa para ahli surga, penghuni surga itu mereka merasa menyesal atau merasa sedih ya. Tidak ada yang membuat para ahli surga ini merasa sedih akan sesuatu kecuali waktu yang mereka lalui ketika di dunia, tapi tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Itu yang disesali oleh para penghuni surga ya, Masya Allah. Nah, sekarang kita yang masih di dunia ini, maka saya mengingatkan dan mengajak khusus pada diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman penonton semuanya. Mari kita biasakan ya, kita usahakan untuk senantiasa berzikir, dirutinkan gitu ya. Minimal kalau kita belum terbiasa, minimal tiap ba'da sholat itu nggak boleh langsung sholat sunnah atau nggak boleh langsung pergi ya, tapi kita berzikir dulu. Di sana ada amalan zikir yang kalau nggak salah sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Ada istighfar, ada yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga sama ya. Kemudian di sini qala Imam An-Nawawi rahimahullah, para ulama sepakat ya tentang dibolehkannya berzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang sedang ngobrol ya, ataupun yang junub, punya hadas besar ya. Kemudian haid, nifas, itu nggak apa-apa katanya berzikir ya. Karena ini tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat kepada Rasul, dan juga doa dengan yang bukan dari Al-Quran. Nah, jadi diperbolehkan ya. Para ulama sepakat bahwa bagi ibu-ibu yang sedang haid atau yang sedang nifas, memang tidak boleh untuk baca Quran ya, buka Quran, megang Quran, baca Quran itu tidak boleh. Tapi untuk berzikir itu tidak masalah ya. Bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan ya, asalkan yang ada di hafalan, kita baca Al-Quran yang ada di hafalan kita itu masih boleh. Nah itu ya. Tapi yang jelas kalau zikir ini semuanya sepakat. Kemudian yang keenamnya di sini, barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat ya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fadhkuruni
azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Itu ya, jadi kalau kita mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, maka Allah pun diceritakan akan bangga ya menyebutkan nama kita di hadapan para malaikatnya. Ini saya percepat saja ya. Kemudian yang ketujuhnya, di sini laisal maksud, yang dimaksud itu bukan zikirnya itu hanya di lisan saja, tapi hatinya lalai gitu ya. Lisannya mungkin 1000 kali baca apa gitu ya, tasbih, tahmid, tapi hatinya kemana-mana, nggak fokus, nggak konsentrasi. Bukan yang seperti itu yang dimaksud, tapi harus sinkron gitu ya. Hatinya, lisannya berzikir, hatinya pun berzikir. Nah, maka zikir dengan lisan la Buddha, maka harus di sini ya disertai dengan tafakkur, atau otaknya itu nggak kemana-mana, tapi memikirkan tentang tasbih tersebut atau konsentrasi, sehingga si tasbihnya atau zikir tersebut bisa merubah hatinya ataupun melembutkan hatinya, kurang lebih seperti itu ya. Ini firman Allah, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Nah, ini juga dianjurkan pada pagi dan petang ya, kita untuk berzikir. Kemudian berzikir juga di sini dengan suara yang lirih, tidak teriak-teriak ya. Kemudian dengan disertai sifat merendahkan diri ya, atau apa ya, kalau istilah Sunda itu handap asor, DPDP gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia ya. Jadi ya merendahkan diri lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya untuk video kali ini, lanjutan dari yang kemarin, bahwa zikir itu tadi nomor 5 ya, kita harus dawam, harus rutin. Jangan cuma sesekali saja, tapi usahakan untuk rutin. Walaupun sedikit ya, tapi rutin. Kemudian ijma para ulama atau para ulama sepakat bahwa boleh berzikir dengan hati dan lisannya bagi orang yang punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Seperti itu. Kemudian barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingat dia gitu ya. Bahkan Allah akan dengan bangga menyebutkan nama kita di hadapan para malaikatnya yang ahli zikir. Kemudian yang dimaksud dengan zikir di sini bukan hanya lisan saja, tapi hatinya kemana-mana gitu ya, bukan. Tapi zikir di lisan dan juga disertai dengan konsentrasinya atau khusyuk, kurang lebih seperti itu. Hati kitanya, jadi hatinya juga berzikir sama. Baik teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya share untuk video kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Ini tinggal dua pembahasan lagi ya. Tafakkur fi ni'amillah dan juga khatmil Quran fi kulli syahr. Insya Allah kita beres menyelesaikan kitab Akthar min Alfi Sunnah fi Yaumi wa Lailah ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.